kehadirannya. Mari sama-sama acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pelantikan Rektor IPRIJA periode 2020-2024 dimulai. Bapak Dr. Andes Mijono MA dimohon menempatkan diri untuk berdiri tenang. Silakan. Hadirin dimohon berdiri. Untuk Bapak Ketua Yayasan berkenan melantik Rektor periode 2020-2024. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Senin 18 Mei 2020, saya Ketua Yayasan Pembinaan Islam dengan resmi melantik Dr. Andes Mijono MA sebagai Rektor IPRIJA periode 2020-2024. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan kepada saudara dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Dan para dekan untuk kembali tempat dan duduk kembali. Silakan Pak. Ya. Yang berikutnya adalah penandatanganan berita acara dari yayasan ke rektor yang terpilih. Silakan Pak. Pak Medi, mohon diwakilkan. Terima kasih untuk kembali ke tempat. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua YAPRI Bapak Dr. Haji Saifuddin DM. Kepadanya dipersilakan. Ya, ke podium Pak. Ke podium. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak walladzi kataba 'alaina fi siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang saya hormati Rektor IPRIJA periode 2020-2024, yang saya hormati Rektor 2016-2020 Bapak Dr. Andes Munajat, dalam ini diwakili putranya dan kebetulan dosen juga ya. Yang saya hormati para wakil rektor di lingkungan IPRIJA, para dekan, ketua program, kepala biro, dan para dosen di IPRIJA. Pada hari ini kita patut bersyukur dalam suasana yang sebetulnya tidak seperti biasa, tapi ini menjadi sejarah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Antara lain, saya mengharapkan dengan dilantiknya Pak Mijono jadi rektor, mudah-mudahan bisa melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh rektor sebelumnya. Yang baik diteruskan, yang kurang baik dikoordinasikan. Dan saya minta yang lain bisa membantu sehingga tujuan daripada IPRIJA ini tercapai akhirnya.
minimal saya ingin dua hal yang dipegang, khusus untuk Pak Rektor, coba buatlah suasana. Saya ulangi, suasana keakraban. Ya, karena kita ini di gereja itu mau tidak mau adalah kampus dakwah, walaupun jurusannya bukan jurusan dakwah dalam arti khusus, tetapi intinya semua adalah dakwah. Jadi ini tentunya dengan menciptakan suasana keakraban, baik itu dari para pejabat, dosen maupun dengan para mahasiswa, ya, termasuk mungkin lingkungan. Nah, ini coba dikembangkan lebih jauh lagi, karena potensi kampus ini saya kira kita bisa melihat sekarang ini cukup baik. Terima kasih khusus yang bagian urusan dalam, tempatnya tetap dijaga dengan bersih. Ya. Saya bangga, hanya saya minta nanti kalau bisa, kalau tidak menyalahi aturan, itu gereja itu waktu dibesarkan lagi itu. Jadi jangan kayak iklan-iklan kecil itu. Ya, tulisan itu, gereja ini gede lah gitu. Di gereja itu yang penting kan gitu, orang tanya apa gitu ya. Nah, saya lihat kok, tadi aku ambilnya, saya biasa dari sana ambil lewat saya, bodoh gitu. Ya, jadi karena agak kecil kalah dengan yang lain-lain gitu kan. Ya, coba kalau bisa. Jadi, sekali lagi ini suasana penting. Terus saya lihat juga ternyata di gereja banyak mobil luar biasa ini. Ini mobil siapa itu yang di kerudung itu, mobil dosen atau mobil titipan? Wah, kalau titipan berarti dapat duit loh ya. Ya nggak apa-apa, halal gitu lah ya. Asal diatur, jangan sampai menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Jadi, sekali lagi itu untuk urusan dalam kan tentunya begitu ya, untuk kesejahteraan anggota dan sebagainya. Yang kedua yang penting, saya kepingin mohon ini para rektor dan wakil dan termasuk para dosen diwaspadai. Apa itu? Sekarang dengan corona ini kan secara tidak langsung ini sebenarnya perang dingin ya. Ya, sekali lagi ini perang logika, nuklir, biologi dan kimia. Kita nggak terasa, dan lebih jauh lagi ternyata perang juga media. Dan media ini berperan penting karena dikuasai oleh pihak-pihak mereka, sehingga menimbulkan kepanikan, ya kan, ketakutan lagi. Seperti sekarang kita coba pakai ini kan, nggak lucu ini kan, sebetulnya ya. Tapi mau bagaimana, kita nggak mau saya banyak ahli kesehatan, tapi sekarang presiden dunia aja sudah coba, sudah berkeluar juga sampai ke Arab Saudi, nggak ada sebetulnya. Tapi ini karena memang mungkin virus itu sudah kesana juga kan gitu, kan aneh ya. Dan kalau kita tahu dia lewat Indonesia itu justru orang Kristen yang pergi ke Israel, dan dia betul-betul berapa yang meninggal dari kubur, dari batu dan sebagainya. Tapi karena itu didiamkan, nanti lebih jauh kejadian ini harus kita ambil hikmah betul. Ya. Inilah ini perang sebetulnya sekali lagi. Kita nggak tahu sampai kapan ya, di antara Amerika dan China menggunakan ini, dan sekarang pun konon Bill Gates sudah ditangkap oleh FBI. Ya, karena memang undang-undang itu 2010 sudah bilang, nah ini dan sebagainya, dan dia punya semua. Nah, dari China juga demikian. Nah, kita jadi korban. Tapi kita punya Allah. Kalau dia tidak berpikir itu, dia justru bagaimana mengurangi penduduk dunia ini. Jadi kalau nanti meninggal 1 miliar pun dia tenang-tenang. Nah, padahal kita punya Allah, tidak demikian. Kita yakin itu. Nah, tapi kita sebagai kampus dakwah bagi menyampaikan dengan baik juga. Ada juga mubalik-mubalik yang menentang ini dengan ekstrim, dengan ini dan sebagainya, kurang bijak juga. Akhirnya kan umat jadi bingung. Ya kan, karena apa? Terbukti masjid jadi kosong. Jumatan kita sudah berapa bulan nih Jumatan kan? Ya, nggak tahu nih kalau nggak betul kan yang nanggung rangkul di atas lagi ya, gitu. Yang juru bicara mantan dosen Ibrija lagi. Siapa itu Pak? Hah? Khalil Nafis. Alhamdulillah kan. Jadi orang-orang dari Ibrija itu nggak sembarangan gitu loh ya. Jadi bapak-bapak di Ibrija ini nanti bisa waduh luar biasa. Kita nggak ngerti nanti jadi menteri agama. Ya, tokoh di masyarakat, insya Allah mudah-mudahan. Nah, kaitan dengan itu, maksud saya gini, mungkin dialami oleh kampus ini juga, karena saya juga teman-teman di kampus-kampus lain banyak, saya juga monitor juga, termasuk para dosen.
dalam masa sekarang ini bagaimana dengan hubungan mahasiswa? Apa ada kuliah atau enggak? Jarak jauh. Jarak jauh pakai Zoom. Nah, pakai Zoom sudah mulai. Nah, berarti kan ini sudah teknologi baru, kan ya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, diwaspadai betul. Alhamdulillah kita sudah masuk seperti itu dengan apa? Zero for itu kan, ya, industri 4. Sementara Jepang sudah industri 5. Ya, kita baru mau masuk ke Jepang itu sudah kelabakan begini. Nah, alhamdulillah berarti dengan sistem dosen di rumah atau mahasiswa juga di rumah, ya kan? Nah, ini kan berarti aktivitas kampus berarti kosong kan? Nanti bagaimana? Kalau mungkin seandainya apa akan dikembangkan terus seperti itu? Itu juga dikaji. Apa lebih murah atau lebih baik, lebih bagaimana dan sebagainya. Sehingga kalau dan itu dibolehkan oleh Kopertais, mungkin ya salah satu cara juga. Kalau seandainya nanti harus katakanlah alat perangkat itu diperlukan, ya kita coba, kita dukung. Siapa tahu lah dari sini, makanya coba dipikirkan semua karena kelihatannya termasuk bisnis-bisnis pun itu sekarang tetap akan digerakkan dari rumah. Bayangkan sebelum ada corona, pemerintah itu sudah menginformasikan PNS yang kurang perlu datang ke kantor cukup di rumah. Berarti intelijen sudah main kan ya, berarti sudah ada ya, betul ternyata. Nah, jadi sekarang mungkin di antara kita ada ahli teknologi, kalau enggak nanti kita cari. Coba dipikirkan apa lebih bermanfaat atau tidak. Karena begini, ada teman saya di dosen di Trisakti, dia menyampaikan mahasiswa sekarang itu malas-malas Pak. Enggak seperti dulu kita lah gitu. Nah, enggak tahu di Indonesia itu malas atau enggak, saya enggak tahu. Kalau disuruh ini pokoknya ngeyel lah gitu loh. Nah, saya enggak tahu. Nah, ini perlu juga dikaji. Jangan sampai lah ada mahasiswa kita yang malas apalagi enggak datang, tapi bisa tetap dapat ini. Karena mungkin motif katakanlah mahasiswa kita ini kan macam-macam. Yang mungkin ingin dapat ilmu betul, atau mungkin juga karena ingin dapat sertifikat. Itu benar semua. Jadi kita bantu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan pertama adalah suasana ciptakan. Ya. Yang kedua adalah masalah peran teknologi modern masuk di kampus kita. Ini mudah-mudahan nanti bisa terasa dengan baik. Saya kira begitu. Terima kasih atas keikutsertaan para pejabat dan untuk Pak Mujiono jangan sampai merasa kok enggak dihadiri dan sebagainya. Ini semua juga begitu. Orang di istana pun kuantitas itu yang sedikit sekali. Sambutan juga sedikit. Sama ada banyak sedikit. Ini mudah-mudahan enggak apa-apa. Karena apa? Kau pakai juga datang ke sini, pada pakai jas, ya kan? Saya enggak. Itu ada teman juga ini. Tapi karena aku belum dibagi juga jasnya sama dari sini. Baik, terima kasih. Selamat berjuang, selamat bekerja, dan selamat beribadah di Gedung Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan penyerahan cenderamata oleh Ketua YAPRI Bapak Dr. Haji Saifuddin DM kepada Rektor periode 2016-2020 Bapak H.M. Munajat SHG MSI dan mewakili diwakilkan. Silakan Pak. Ya. Baik, Pak Yudi siapkan bukunya. Oke, silakan yang lain. Ya. Alhamdulillah ini terima kasih. Ya. Baik, mohon izin sebelum kita tutup dengan doa, saya perkenalkan dulu Pak Rektor sudah jelas. Yang kedua Warek 1 saya sendiri, Warek 2 Bapak H.M. Munajat,
Warak 3 Bapak calon dokter nih Pak, Haji Thohirin, MPD. Kemudian Dekan Fakultas Dakwah, Pak Muswani, masih tetap. Fakultas Tarbiyah, Bapak Dr. Bahrudin, MA, ya berubah. Kemudian Dekan Syariah, Bapak Slamet Munawar, MPD ya. Kemudian Kaprodi, Bapak Tanuri, Kaprodi Syariah. Kemudian Kaprodi Tarbiyah, Ibu Husnul izin karena terganggu kesehatannya. Kemudian Kaprodi Dakwah, Bapak Ajis juga sama, agak terganggu kesehatannya. Kemudian Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, Bapak Zuhri MM, ya di tengah, ya. Dan Kepala Biro Keuangan merangkap Kepala Bagian Keuangan, Bapak Multazam. Kepala Biro Burdal Satras, Bapak Haji Munawar. Kemudian Kepala IT, Bapak Wahyudi. Kepala Biro Merangkap Kabak Akademik, Bapak Kuswanto. Alhamdulillah hadir semua, dan perwakilan dari Presiden DEMA, Dewan Mahasiswa di belakang FI, dari Pramuka, dan ya, tidak ada. Terima kasih. Demikian perkenalan kami. Berikutnya adalah pembacaan doa syukur oleh Bapak Tanuri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak. Kita bermunajat, kita berdoa agar apa yang kita cita-citakan bersama, kita hajatkan, dan apa yang telah kita lakukan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan nawamin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami panjatkan puji dan syukur atas berbagai nikmat dan karunia, sehingga kami masih tetap dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dapat menghadiri dan melaksanakan acara pelantikan Rektor IBRIJA periode 2020-2024 pada saat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kerendahan hati dan penuh keyakinan, kami memohon petunjuk, bimbingan dan ridho agar Bapak Dr. Andes Mujiono MA yang baru saja dilantik sebagai Rektor IBRIJA periode 2020-2024 dapat melaksanakan dharma baktinya sebaik-baiknya, diberi kemudahan, kesuksesan di dalam menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau menganugerahkan kepadanya ketegaran hati dan keteguhan iman, sehingga terhindar dari segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran etika profesi dan norma agama. Semoga Engkau memberikan bimbingan dan pertolongan, sehingga Bapak Rektor dan jajarannya dapat melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah transformasi IBRIJA yang terus bergulir dan meneguhkan IBRIJA sebagai kampus yang unggul dan dibanggakan oleh masyarakat dan terhormat di masa kini dan masa yang akan datang, sekaligus menjadi rujukan bagi kemajuan bangsa Indonesia dengan spirit nilai-nilai keibridiyaan dan inovasi keilmuan dan teknologi serta pemantapan dan pengoptimalan potensi yang dimiliki oleh Sivitas Akademi IBRIJA. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon kiranya amal bakti Bapak HM Munajat SAG MSI sebagai Rektor IBRIJA periode 2016-2020 beserta jajarannya yang selama ini tercurahkan untuk kemajuan IBRIJA menjadi pahala dan amal soleh di sisimu, dan tetap diberikan bimbingan, kemudahan, dan kesuksesan berikutnya dalam jabatan yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun dan penerima taubat, ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah taubat kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang mampu bertobat, selalu bersyukur dan bertakwa padamu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemberian ucapan selamat agar Pak Rektor diberikan selamat oleh Bapak Ketua Yayasan, silakan Pak berdiri di depan dan dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Ya, silakan dari Pak hadirin. Dengan demikian selesai sudah pelantikan dan serah terima jabatan Rektor IPRIJA periode 2020-2024. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih. Dengan diakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman yang lain jangan pulang dulu. Ya. Bermaskeran, pokoknya ada paham pun. Berkenan foto bapak-bapak di depan. Silakan Pak. Dengan memenuhi jarak. Silakan. Cepat. Foto. Ya, yang lain, para rektor, para dekan, pejabat lain, Pak Yuri, tetap menjaga jarak di depan boleh. Pak